Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahal terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini kan. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten yang kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya visi. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar, karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan
ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas. Bahwa ada problem tadi, korupsi, ya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita. Karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa dibagi. Silakan cerita. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi kebetulan dilaksanakan di Semarang. Saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi,
karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik tiga bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahal terima kasih atas seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu betul-betul datang karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba di sini. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru biasanya nyebelin yang pasti sering kasih tugas dan Anda tahu nilainya teliti. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka.
sampaikan Bapak Ibu semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina Eksekutif. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya. Yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten yang kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang di sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya fisik. Saya masih menjadikan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi ya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa dibagi. Silakan cerita. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati.
Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, Baca Pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan.
Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahal terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu, dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf, dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menikmati kondisi ini. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini kan. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina semuanya seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten yang kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik, dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya fisik. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini, dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan, dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Track recordnya sudah jelas. Bahwa ada problem tadi, korupsi, ya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita, karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita apa mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa kita cerita. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi kebetulan dilaksanakan di Semarang. Saya tutup
bisa berbicara dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan. Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik tiga bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan.
Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahal terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya teliti. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini kan mereka. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, kontennya kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau
Akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya fisik. Saya masih menjadikan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kamu di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi ya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya mendengar dan berbagi cerita karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa kita ceritakan. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva juga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa.
Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, Baca Pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Panjatkan terima kasih atas seluruh keluarga besar
Visip UI yang mengundang saya, yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu, dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf, dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas, dan pelit, saya bisa berdiri di sini kan. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa memenuhi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten yang kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik, dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya visi. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini, dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan, dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi, ya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita, karena dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa kita ceritakan. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi kebetulan dilaksanakan di Semarang. Saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan Kim, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka Kim akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk. Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima. Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik tiga bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil.
Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahal terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini kan baik. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, special thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya. Yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten ya kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama,
Tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya visi. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kamu di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Track recordnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi, ya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya mendengar dan berbagi cerita, karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa kita serahkan. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin dengan Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang tendang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya?
Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, Baca Pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahkan terima kasih atas seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba kondisi. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa,
yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu otentik. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini kan. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, special thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten yang kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik, dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiunan ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya visi. Saya masih menjadikan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan, dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi, ya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya mendengar dan berbagi cerita, karena dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa kita ceritakan. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi.
FIFA menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. FIFA juga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan Kim, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka Kim akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara.
Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padekan terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu, dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menimba ilmu di sini. Terima kasih seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI. Rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas dan Anda tahu nilainya tinggi. Itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten ya kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya fisik. Saya masih menjadikan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar. Karena selalu saya pejabat kamu di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini,
dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Track recordnya sudah jelas. Bahwa ada problem tadi, korupsi, ya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita. Karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa kita ceritakan. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima? Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya,
mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, Baca Pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahkan terima kasih atas seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menikmati kondisi. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi.
ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya. Yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, konten yang kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang di sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiunan ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya visi. Saya masih menjadikan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar, karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi iya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita, karena dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa dibagi. Silakan cerita. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah,
Apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar, kalau saya usul kok nggak bisa masuk? Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima. Kita, gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik 3 bakal Capres-Cawapres 2024. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, Baca Pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padekan terima kasih beserta seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu, dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah membantu kondisi. Terima kasih. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah, gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Adekat Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina sebagai seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof, beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, kontennya kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya visi. Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat besar, karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan, dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini mungkin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Track recordnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi, ya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya mendengar dan berbagi cerita
kehadiran tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa dibagi. Silakan cerita. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian waktu itu kami coba kombinasikan bagaimana pemerintahan bersih yang tidak korupsi. Yang kedua, bagaimana kemudian janji politik itu dipenuhi. Maka dalam bahasa Jawa kita sampaikan, mboten korupsi, mboten ngapusi, tidak korupsi, tidak menipu. Karena rakyat biasanya begitu. Nah, dari cerita inilah visi misi kemudian dibikin dan berjalanlah otonomi daerah dengan sangat luar biasa. Jadi Pak Dhani tadi membacakan CV, saya pernah di DPR di Komisi Pertanian, tapi saya juga pernah di Komisi Politik, di Komisi 2, dan kita bicara otonomi daerah. Dengan segala tetek bengeknya, dengan segala perkembangannya, mulai dari Undang-Undang tahun 99, direvisi 2004 dan seterusnya. Lanjut. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu, mudah-mudahan kebaca tulisannya, next. Operatornya di mana ya? Ya, next. Next itu lanjut ya. Bapak Ibu, waktu itu saya mencoba memahami beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Pak Ganjar kalau saya usul kok nggak bisa masuk. Mari kita cek diri kita sendiri. Kita kepala daerah kalau dikritik marah atau terima. Kita gubernur, wali kota, kalau mau mendengarkan suara masyarakatnya, mereka kita suruh datang ke tempat kita, atau kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaporkan. Dua, ketika mereka melaporkan kelakuan kita punya pilihan. Kita diam, karena kita marah, karena tidak mau dikritik, atau kita mau bereaksi, karena itu komplain. Menjelang Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Berikut sudah kami rangkumkan janji-janji politik tiga bakal Capres-Cawapres 2024.
Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program-program Jokowi. Prabowo juga berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bagi semua murid di sekolah negeri, swasta, pesantren, anak-anak balita, serta bantuan gizi ibu hamil. Cek kesehatan gratis bagi seluruh pemilik Kartu Indonesia Sehat juga akan dilakukan Prabowo. Prabowo juga akan membangun sekolah unggulan terintegrasi mulai dari seni, olahraga, militer, dan lain sebagainya. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen akan memberantas korupsi dengan memperberat sanksi. Kenaikan gaji guru dan TNI Polri juga akan diperjuangkan Prabowo. Sementara itu, Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan program Jokowi dengan memperluas konektivitas darat, laut, dan udara. Ganjar juga akan memperkuat jaminan sosial agar masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik. Ganjar juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk menaikkan gaji guru menjadi 30 juta per bulan. Selain itu, Ganjar juga akan melanjutkan pembangunan di IKN dan memberantas korupsi. Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia, FISIP UI, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ganjar akan menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan tersebut. Ganjar tampak mengenakan kemeja garis hitam dan putih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tampak menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung dimintai foto bersama dan bersalaman dengan para mahasiswa. Adapun kuliah kebangsaan itu bertema, hendak kemana Indonesia kita? Gagasan, pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Kuliah kebangsaan di sesi pertama ini sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari ini Senin, 18/9, menghadirkan Ganjar Pranowo dan selanjutnya akan mengundang Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Padahal terima kasih atas seluruh keluarga besar FISIP UI yang mengundang saya. Yang pertama saya meminta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu dan tuduhan itu keliru ternyata, karena saya baru bisa datang pada hari ini. Jadi saya minta maaf dan saya senang bisa bertemu dengan keluarga saya di mana saya pernah menerima ilmu di sini. Seluruh staf pengajar, guru besar yang hari ini hadir, terima kasih. Teman-teman mahasiswa yang beberapa hari ini sudah mulai menikmati kuliah di UI, rasakan nikmatnya. Anda akan mengalami proses yang menarik dengan guru-guru dosen yang nyebelin, yang pasti sering kasih tugas, dan Anda tahu nilainya tinggi. Foto itu penting. Saya pernah kuliah di sini. Tapi ketahuilah gara-gara dosen yang nyebelin, sering kasih tugas dan pelit, saya bisa berdiri di sini karena mereka. Adegan Bapak Ibu semuanya, tanpa mengurangi bisa rasa hormat, spesial thanks ini saya berikan pada Valina seperti ini. Karena beliaulah, terima kasih Prof,
beliau bisa membimbing saya, yang saya melihat wajah beliau yang stres. Ini mahasiswa nulis jelek, kontennya kurang bagus gitu ya. Itu beliau, tapi dengan kesabaran beliau akhirnya saya mengerti apa itu ilmu politik dan kemudian saya coba terapkan di sini. Dan tentu saya diundang di sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei akan mengundang saya. Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur dan sudah pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru. Sama, tapi semua sebelum mahasiswa tidak hanya fisik. Saya masih menjadikan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu, karena pejabat pusat. Karena selalu saya pejabat kampung di daerah. Dari situlah kemudian saya teringat betul, mungkin kali itu saya kembali ke kampus ini dan ini kali kedua saya bisa datang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, saya mau memulai dari cerita yang mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kawan-kawan tadi yang menyampaikan apa kondisi hari ini dan apa yang mesti kita lakukan ke depan. Saya mau bercerita saja. Pemimpin harus memberikan optimisme. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada. Dan hari ini ingin saya sampaikan bahwa Indonesia tidak terlalu buruk. Rekodnya sudah jelas bahwa ada problem tadi, korupsi ya, ada problem layanan publik yang buruk, nanti kita diskusikan. Dan saya ingin mendengar dan berbagi cerita, karena di dalam tema itu diceritakan, dituliskan kepada saya bahwa kita akan cerita mimpi depan dan apa pengalaman yang bisa dibagi. Silakan cerita. Ketika kemudian ASEAN sebenarnya bisa menjadi pusat global value chain, sebenarnya pertemuan kemarin Menteri ASEAN ya, dan didahului pertemuan Menteri Ekonomi yang kebetulan dilaksanakan di Semarang, saya beruntung bisa berbincang dengan mereka. Tapi berbicara di ASEAN rasa-rasanya butuh tendangan yang lebih keras. Organisasi ini bisa nggak yang memberikan nilai tambah kepada kawasan? Ketika ini Partai Demokrat dikabarkan akan ikut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan komentarnya. Dilansir dari tribunnews.com, Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir jika Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk dengan ketambahan Partai Demokrat. Tidak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Ganjar. Dirinya hanya menyatakan biasa saja apabila kabar tersebut benar terjadi. Hal itu diungkapkan Ganjar di Jakarta Theater pada Minggu 17 September 2023 hari ini. Diketahui kabar bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Viva Yoga Mauladi. Viva menyatakan Partai Demokrat terbuka kemungkinan bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden. Viva Yoga memastikan kalau isu atau kabar bergabungnya Demokrat adalah berita nyata. Pasalnya dengan adanya kabar kalau Partai Demokrat bergabung dengan KIM, maka akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan bagi seluruh partai koalisi. Jika memang nantinya Demokrat bergabung, menurutnya maka KIM akan menjadi koalisi besar. Salah satu yang terlihat adalah efek elektoral yang diperoleh dari partai pendukungnya itu akan menambah. Sehingga segala kompleksitasnya pasti akan tetap ada. Tapi waktu saya mau running pertama menjadi gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya tanya masyarakat Jawa Tengah, apa problem yang ada di Jawa Tengah menurut Anda hari ini? Apa Bapak Ibu? Yang pertama korupsi. Yang kedua janji politik yang biasanya tidak ditepati. Tidak ditepati itu kalau tidak mencapai target bukan tidak ditepati. Tapi kalau sudah janji kemudian dia tidak eksekusi, apalagi dalam perencanaan pembangunan sampai menjadi program, itu bohong. Dua inilah yang kemudian